Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih semangat tentunya, karena ini sudah masuk ke 10 hari akhir bulan Ramadan ya. Puasa kita ini tinggal sedikit lagi di bulan ini, di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan kencengin nih ibadahnya, kencengin amalnya juga. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum zakat, segera zakat, baik zakat malnya, zakat fitrahnya ya, agar kita makin sempurna ibadah kita. Nah, teman-teman, sore ini kita lanjut pembahasannya jadi juragan modal HP. Ya, mudah-mudahan sekian sesi ini, sudah berapa sesi ini? Oh, kita udah nyampe hari ini ke sesi yang ke-6 ya, insya Allah ya. Kemarin terakhir ke-5 hari Senin, sekarang hari Kamis, kita masuk sesi ke-6. Mudah-mudahan 5 sesi yang teman-teman sudah pelajari, ini sudah bisa membuat teman-teman bergerak. Ya, terutama teman-teman yang baru mulai, sudah bisa langsung bergerak, bisa langsung omset. Untuk teman-teman yang sudah sempat mulai, jadi tahu sebenarnya bagaimana strateginya agar kita bisa mendapatkan omset yang optimal dari Facebook, dan minimal tidak lagi jualan terlalu brutal di Facebook. Itu yang saya inginkan, karena itu sangat mempengaruhi. Kalau teman-teman jualan secara brutal di Facebook, itu bukan mendapatkan konsumen, malah akan tidak disukai oleh pertemanan Facebook Anda. Makanya kemarin di sesi-sesi sebelumnya, terutama di sesi 5, kita belajar bagaimana membuat postingan yang disukai pembaca, postingan yang menarik perhatian pembaca, postingan yang nantinya bisa dibaca sampai tuntas, dan akhirnya bisa berujung orang nanya-nanya. Kok nanya-nanya? Ya, jadi orang yang mau beli atau orang yang mau closing, itu tanda-tandanya adalah dia banyak tanya. Kalau dia udah banyak tanya kepada Anda, baik melalui WA, inbox, atau di kolom komentar, insya Allah itu sudah tergerak hatinya untuk beli produk Anda. Walaupun masih sebatas ingin tahu dulu, bener nggak ini produk yang saya butuhkan? Bener nggak saya harus beli produk ini? Saya kepingin, tapi saya belum yakin. Nah, itulah yang ada dalam pikiran calon pembeli Anda, yang kemudian membuat mereka bertanya kepada Anda. Jadi berbahagialah kalau Anda banyak yang nanya nantinya, karena itu adalah tanda-tanda closing, tanda-tanda Anda akan ngomset, tanda-tanda mereka akan beli produk Anda. Nah, dari situlah kenapa saya selalu membuat postingan yang membuat orang akhirnya kepo. Ya, jadi nanti nih, ini masukan buat teman-teman. Kalau membuat postingan, itu jangan berpikir mereka harus beli dulu, tapi buatlah mereka kepo dengan produk Anda, sehingga nantinya mereka tanya-tanya. Nah, disitulah kita baru eksekusi. Jadi jangan memaksakan diri untuk membuat postingan yang langsung berakhir eksekusi, orang harus beli, no. Tapi misinya kita buat postingan adalah membuat mereka kepo dulu dengan produk Anda, kemudian Anda membuka kesempatan pada mereka untuk bisa bertanya kepada Anda. Ya, makanya di situ tinggalkanlah nomor WA, atau mereka bisa inbox, atau mereka bisa klik website Anda, atau mereka bisa berkunjung ke landing page Anda untuk melihat detail penjelasan produknya. Jadi, saran saya nih, jangan Anda berusaha detail sekali dalam menceritakan di Facebook. Cukup membuat orang lain kepo, cukup membuat pembaca itu kepo dan bertanya-tanya. Paham maksud saya ya? Nah, harapannya dengan bantuan teknik-teknik copywriting atau membuat postingan di hari Senin lalu, teman-teman sudah ada gambaran bagaimana teman-teman harus membuat postingan. Simple, sederhana, tidak terlalu rumit penjelasannya. Pokoknya orang akhirnya tertarik untuk tanya lebih lanjut. Itu misinya. Nah, yang pertama sudah kita bahas tentang bagaimana membuat outline, ya, membuat copywriting dengan bantuan outline sederhana yang insya Allah walaupun sederhana tapi bisa membuat teman-teman bikin postingan panjang tetapi tidak menjenuhkan untuk dibaca, dan yang terutama adalah menarik perhatian membaca untuk baca sampai selesai. Kemudian teknik yang berikutnya ada yes set, ya, kemudian ada storytelling. Storytelling itu keren, sudah banyak orang yang membuktikan dia dengan storytelling bisa meraih banyak pembeli. Ya, cukup cerita, ya, saya yakin semua orang bisa bercerita. Ya, anak kecil saja jago cerita, apalagi Anda. Ya, tinggal tuangkan cerita Anda dalam bentuk tulisan. Sekali lagi, jangan selling, tapi cerita saja, telling, ya, storytelling, telling, bercerita, jangan selling. Nah,
Saya ingatkan lagi teman-teman, ini teman-teman sudah mulai mencoba kemarin, saya yakin nih bagaimana hasilnya. Pasti teman-teman sudah merasakan hasilnya dengan teknik kemarin, dicoba, dibuat postingan, sudah mulai banyak yang nanya, bahkan beberapa sudah ada yang order, teman-teman sudah merasakan hasil dari mengikuti video ini, mungkin sudah ngomset ya. Alhamdulillah, saya harapannya seperti itu, harapan saya seperti itu. Ya, baru 5 sesi sudah bisa dapat hasil, sudah bisa ngomset, dan sudah mulai ada pelanggan yang masuk. Nah, sekali lagi, yang saya harus ingatkan adalah jangan teman-teman berjualan di awal-awal atau menjual secara brutal, tapi perbanyaklah Anda sharing ya, seperti pembahasan yang sudah kita bahas, bahwa karena di sini kita tahap membangun produk brandingnya, personal brandingnya, ya, apalagi kita memakai Facebook personal, bukan Facebook jualan, maka janganlah terlalu banyak selling, tapi perbanyaklah sharing-sharingnya. Perbanyaklah bikin postingan-postingan yang asyik dulu, yang membuat pertemanan Anda betah atau suka berteman dengan Anda, daripada Anda terlalu banyak selling. Supaya pertemanan Anda senang dengan Anda, seperti ikan yang ada di kolam, dia mendekat kalau ada orang yang dekat ke kolam karena banyak dikasih makan, sering dikasih makan. Seperti itu dulu. Ya, jangan brutal, selling, jualan, postingan sehari 3 kali, apalagi lebih, wah itu kacau. Itu udah Anda dapat poinnya minus, ya, tidak dapat poin positif, maka perbanyaklah sharing. Nah, sebenarnya Facebook itu kan ada 2 macam kalau kita pakai untuk jualannya. Yang pertama ini organik, Facebook organik itu yang kita pakai sekarang, yang nggak bayar ya. Dan yang kedua adalah yang dengan menggunakan FB Ads nih. Nah, yang FB Ads ini yang berbayar. Dia berbayar. Nah, kalau Facebook berbayar, teman-teman ini bisa langsung hajar sebenarnya di sini. Bisa langsung selling, nggak usah sharing-sharingan. Tapi karena kita pakai yang organik ya. Karena kita pakai yang organik ini, janganlah brutal untuk selling, tapi perbanyak sharing ya. Ini harus banyak sharing. Banyak sharing, jangan selling ya. Banyak sharing, banyak interaksi. Nah, ini membangun interaksi sering dilupakan. Kita maunya posting, maunya pengen di like orang banyak, pengen di komen orang banyak, tapi kita sendiri nggak pernah interaksi gitu. Kita nggak pernah membangun interaksi dengan pertemanan kita nggak pernah like postingan teman kita nggak pernah komen postingan teman kita ya. Nah, kalau kita membangun interaksi dengan postingan, kita juga terkadang bikin postingan yang sifatnya pertanyaan. Biar apa? Biar di komen, terbangun interaksi. Atau Anda bikin postingan yang mengundang like banyak, ya, bikin postingan yang menginspirasi, memotivasi, sehingga akan banyak yang like dan membagikan lagi. Nah, maka 2 ini harus Anda bangun. Sharing artikel yang manfaat, ya, nanti banyak like, banyak share, banyak dibagikan. Kemudian membangun interaksi juga dengan postingan-postingan yang bertanya, postingan yang pokoknya mengundang komen gitu lah ya. Nah, di sini kalau mau sharing nih, saya kasih tips ya. Bikin artikel yang motivasi, temanya motivasi, kemudian edukasi, ya, Anda mengedukasi, ya, inspirasi, kemudian menghibur ya, hiburan. Nah, ini Anda nanti cari ide-ide dari situ ya. Motivasi, edukasi, inspirasi, hiburan. Nah, ini postingan-postingan yang untuk sharing ya. Banyak interaksi. Ini supaya apa? Udah tahu lah ya, kemarin sudah saya sebutkan. Kalau mau ada transaksi harus interaksi dulu. Karena no interaksi, maka Anda nggak akan dapat transaksinya. Kalau Anda tidak ada interaksi, maka postingan-postingan Anda yang bagus tadi nggak kebaca sama pertemanan di Facebook Anda. Karena algoritmanya Facebook kayak gitu. Algoritmanya Facebook adalah Facebook akan menayangkan postingan kita kepada orang-orang yang sering interaksi dengan kita. Kalau nggak ada interaksi, postingan kita nggak kebaca. Ya, saya sudah merasakan, saya pernah bikin postingan bagus kok nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang baca. Ternyata karena saya kurang interaksi. Ini, jadi harus ada interaksi. Oke, paham ya? Oke, baik.
Ini biar teman-teman tidak lupa dengan ini, tidak khilaf dan akhirnya brutal lagi jualannya. Wah, sayang banget kalau Anda jualan brutal. Jangan jualan brutal. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi yang inti di sore hari ini. Karena kemarin sudah kita belajar copywriting, sudah kita belajar postingan, dan saya yakin teman-teman sudah boleh merasakan hasil dari membuat postingan yang baik seperti yang kemarin kita pelajari. Mungkin sudah mulai ada hasil, udah ngomset, sudah banyak yang nanya. Nah, sekarang kita akan lanjut kelanjutannya. Setelah banyak yang nanya, setelah banyak calon pembeli, setelah banyak teman-teman kita yang nanya, tapi kok belum beli? Ya, belum beli. Udah nanya belum beli, apa yang harus kita lakukan? Ya, Pak, ini banyak yang nanya, tapi nggak beli. Udah nanya harga segala macem, udah nanya ongkir, tapi belum beli gitu. Udah nanya-nanya tentang penjelasannya, tapi belum beli juga. Apa mereka PHP? Nah, ini yang jangan dilakukan ke Anda ya. Jangan selalu mengatakan konsumen atau calon buyer atau calon konsumen yang baru tanya-tanya nggak beli dikatain PHP, CLBK, chatting lama, beli kagak gitu ya. Jangan. Tapi harus ada bagian yang perlu kita lakukan yang disebut follow up. Nah, ini jangan lupa. Jangan terlewat. Apa itu follow up? Ya, follow up itu tindak lanjut. Follow up sendiri ini ada dua. Oh ya, follow up ini dilakukannya di WA ya. Via WA. Lakukan lewat WA, jangan di kolom komentar. Kenapa? Supaya kita dapat database kalau di WA. Kemudian interaksinya lebih intens via WA. Ini saya garis bawahi supaya teman-teman ini membuat ini penting ya. Lakukanlah via WA. Jangan di komen Facebook, jangan di inbox, tapi di WA supaya Anda dapat database mereka, nomor handphonenya, dan Anda bisa menjalin hubungan kedekatan dengan calon konsumen Anda. Nah, follow up sendiri ada dua. Yang pertama, follow up kepada calon konsumen. Nah, calon konsumen adalah mereka-mereka yang sudah nanya-nanya, sudah tanya harga mungkin, tapi belum beli. Intinya orang yang belum beli tapi sudah nanya-nanya, udah tertarik lah intinya, tapi kok belum beli ya. Nah, maka harus di follow up. Follow up terhadap calon konsumen, apa yang harus dilakukan? Anda yakinkan, intinya yakinkan lagi. Yakinkan lagi. Ya, yakinkan lagi calon konsumen itu dengan cara kirim artikel tentang produk Anda. Kirim testimoni. Ya, ini makanya enaknya kalau pakai WA kan kita gampang kirim-kirimnya ya. Kirim testimoni. Ya. Kemudian ini yang ingat lagi, posisikan diri sebagai penasehat, bukan penjual. Nah, ini tiga ini poin intinya yang harus dilakukan kalau Anda melakukan follow up terhadap calon konsumen Anda. Orang udah nanya belum beli, Anda tindak lanjut ya calon konsumen. Caranya adalah dengan meyakinkan lagi. Yakinkan lagi. Dengan apa? Mengirim artikel tentang produk Anda, mengirim testimoni konsumen lain, terutama testimoni yang berhubungan dengan problem konsumen Anda. Kemudian posisikan diri Anda sebagai penasihat bukan penjual. Artinya penasihat itu selalu memberikan solusi. Apapun, tidak hanya produk herbal ya. Produk makanan pun Anda harus bicara solusi. Misalkan di sini ada yang jualan kue kering gitu kan. Anda bicara problemnya kue kering. Anda seperti seorang konsumen dulu. Awalnya seandainya saya konsumen, kita mau beli kue kering, ada problem. Misalkan kita takut beli kue kering yang ada pemanis buatannya lah, pengawetnya. Nah, Anda punya produk yang punya nilai tambah, Anda tanpa pemanis buatan, pengawet, kimia gitu. Nah, itu kan problem dan solusi. Ya, paham ya?
Nah, tidak hanya di herbal saja, tidak hanya di MBO Pro saja. Kalau MBO Pro mungkin ya karena kita berkaitan dengan masalah orang lain tentang kesehatan, kita lebih mudah. Tetapi sebenarnya untuk produk yang lain pun sama, termasuk jasa. Ya, termasuk jasa. Anda jual jasa, Anda lihat problemnya konsumen apa, kenapa Anda harus jualan jasa? Jasa itu kan kaitannya dengan problem orang. Anda laundry, misalkan buka laundry. Anda sedang mensolusikan masalah orang lain. Kenapa? Laundry itu mensolusikan masalah orang lain yang sibuk nggak bisa cuci baju sendiri. Kan gitu. Problem, solusi. Nah, disitulah Anda fokus kalau mau jualan. Oke? Nah, yang kedua, follow up yang kedua adalah follow up ke konsumen. Nah, konsumen atau orang yang sudah beli itu perlu di follow up, bro. Jangan sampai Anda lupakan orang yang udah beli ditinggal. Biasanya ini kebanyakan ya, termasuk saya awal-awal. Saya selalu melupakan konsumen saya. Orang yang sudah beli udah oke, kita udah berhasil menjual produk ke dia, udah selesai. Enggak, jangan. Ingat sekali lagi, ini jadi juragan modal HP, intinya jadi pengusaha. Ya, bukan hanya sekedar pedagang. Jadi goal kita bukan sebatas kita jual sekali. Goal kita adalah kita membuat mereka jadi konsumen, konsumen jadi pelanggan yang akhirnya beli berkali-kali. Kalau sudah pelanggan, jadikan mereka marketing terhebat di dunia, mereferensikan orang lain untuk beli produknya kita. Baik mereka jadi hanya sebagai referral saja, atau mereka jadi dropshipper, atau mereka bahkan jadi reseller kita, gitu. Makanya konsumen jangan dilupakan, follow up supaya mereka jadi pelanggan. Saya lebih suka membuat konsumen lama beli terus, gitu. Akhirnya apa? Kita konsumen baru dapat, konsumen lama beli terus, berarti secara logika omset kita akan terus naik. Oke, kenapa? Ya dong, orang baru nambah, orang lama tetap ngomset. Ya, orang lama tetap beli. Maka logikanya omset selalu naik tiap bulan. Paham ya maksud saya? Maka harus follow up ke konsumen. Nah, bagaimana cara follow up ke konsumen? Kuncinya, kalau tadi calon konsumen kan yakinkan lagi. Kalau konsumen kan sudah yakin. Nah, maka yang harus dilakukan kalau kita follow up terhadap konsumen adalah jalin hubungan baik atau harmonis. Ya. Nah, tentunya ininya bikin hubungan kedekatan lah dengan konsumen. Ya, hubungan baik atau bangun kedekatan dengan konsumen. Oke, jangan hanya sebatas kita pedagang sama pembeli aja, tapi hubungannya harus lebih dalam dari sekedar pedagang dan pembeli ya. Ya, tapi jangan terlalu dalam juga, jangan main hati ya, tapi hubungan yang baik, hubungan kedekatan. Nah, bagaimana membangun hubungan baik terhadap konsumen? Bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen? Ingat ya, hati-hati ya. Jangan berprasangka negatif di sini. Wah, ada konsumen, misalkan ada seorang laki-laki, ada konsumen perempuan cantik, hati-hati. Ini hubungan baik yang profesional ya. Jangan sampai ke main hati, ini bahaya. Oke. Nah, baik teman-teman. Sebelum saya kasih tipsnya bagaimana kita membangun hubungan baik yang harmonis dengan konsumen, kita persilahkan dulu sponsor kita yang mau lewat berikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Aska, saya dari Tasikmalaya. Umur saya 18 tahun. Kebetulan acara workshop kali ini saya paling muda. Nah, setelah mengikuti workshop ini, Masya Allah, saya mendapatkan motivasi yang sangat banyak. Terus jangan lupa untuk tetap bersyukur dan berdoa. Saya akan mempraktekkan semuanya. Itu semua dari praktek dari Coach Erik, itu subhanallah. Insya Allah saya praktek dan saya tunggu kesuksesan saya dan kesuksesan kalian semua untuk kedepannya MBO Pro juga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda sudah mau memberi kesempatan kepada yang lewat tadi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, itu sponsor kita yang membuat kita bisa belajar bareng di sini. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut. Bagaimana sih follow up terhadap konsumen? Yaitu menjalin hubungan baik atau harmonis dengan konsumen. Caranya ini enteng, ringan, simple. Anda chatting aja by WA. Yang pertama, tanya kabar. Orang itu kalau ditanya kabar itu suka loh. Kenapa? Kesannya diperhatikan. Maka yang pertama, Anda tanya kabar. Ya. Apa kabar Pak, Bu? Selamat sore Bapak, Ibu, gitu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Nah, setelah tanya kabar, yang dilakukan kedua adalah
tanya kesan setelah pakai atau konsumsi produk kita. Ya, tanya kabar, apa kabar Bapak Ibu, sehat selalu ya. Mudah-mudahan sih, harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat gitu. Yang itu kemudian bagaimana Bapak Ibu sudah dicoba produk kami, sudah dikonsumsi produk kami, harapan besar kami Bapak Ibu merasakan manfaat dari produk kami gitu. Nah, tanya kesan gimana, kesan-kesannya. Nah, inilah nanti Anda akan dapat testimoni dari mereka ya, testimoni baru. Terkumpullah banyak testimoni, karena jualan paling enteng tuh pakai testimoni, jualan paling gampang tuh pakai testimoni gitu ya. Nah, tips berikutnya buat pertanyaan yang mengalir. Jadi pertanyaannya ngalir, alami gitu ya, kayak lagi ngobrol biasa, jangan kayak lagi interview. Oke? Jangan kayak lagi interview, tapi yang ngalir ya. Dan mereka akan suka nih diajak ngobrol. Pokoknya kita memposisikan seperti teman, sebagai saudara, bukan memposisikan jadi penjual lah gitu. Kita nanya-nanya, terus kadang kita perlu nanya-nanya juga yang sebenarnya nggak penting gitu. Misalkan penting nggak penting sih, tapi nggak ada hubungannya dengan jualan. Misalkan Bapak Ibu putranya udah berapa gitu kan. Oh, ada yang sudah kuliah ya, kuliah di mana Pak Bu, kasih pujian, wah hebat putranya kuliah di Universitas X misalkan. Tidak semua orang loh Bu bisa sekolah di situ, keren nih, pasti Bapak Ibunya juga pintar misalkan kayak gitu. Itu akan adalah unsur penguat atau faktor pendukung kita agar lebih dekat lagi, agar lebih akrab lagi dengan mereka, sehingga mereka nanti tidak akan lupa dengan Anda sebagai penjual. Mereka akan jadi pelanggan Anda ya. Kedekatan seperti itu penting. Sekali lagi, kedekatan antara kita dengan calon konsumen seperti tadi itu penting. Tidak sebatas kita ngobrol produk saja, tapi di luar produk pun sesekali kita masukkan sebagai unsur penguat agar kedekatan kita makin dapat dengan mereka. Follow up-nya lebih gampang. Ya, follow up-nya lebih gampang. Nanti kita bisa reminder, Pak, Bu, udah 2 minggu nih MBO Pro-nya pasti sudah habis. Barangkali mau dikirim lagi 2 atau 3 botol, saya siap. Nah, enak kan follow up-nya supaya dia beli lagi. Tapi kalau kita nggak ada kedekatan seperti itu, mungkin kita canggung, mungkin takut kita chattingnya mengganggu, mungkin takut mereka nggak berkenan. Tapi kalau kita udah ada kedekatan ini enak gitu. Kalau mereka pasang status, kita komen di WA, wah ini udah pasang status, kita komenin, oh ya Pak Bu, barangkali mau dikirim lagi MBO Pro-nya, saya siap nih, mumpung saya mau kirim ke kargo gitu misalkan. Nah, itu nanti ngaruh banget. Coba nanti Anda rasakan. Itu yang saya rasakan soalnya. Ngaruh banget, kita gampang follow up ke konsumen. Nah, ini adalah 2 poin yang harus dilakukan di bagian follow up, tindak lanjut. Ingat, follow up gak boleh dilupakan. Dan follow up yang terbaik adalah tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Artinya, setelah mereka terima produk kita, untuk yang konsumen ya sudah terpakai produk kita, 2 hari kemudian setelah mereka terima, misalkan kalau Anda kirim keluar kota, biasanya mereka akan ngabari Anda kalau terima produk. Anda catat, Anda ingat-ingat, 2 hari kemudian Anda follow up. Ya, jangan lama-lama. Supaya apa? Mereka masih semangat dengan produk Anda. Begitu juga dengan calon konsumen. Ya, ada calon konsumen yang udah nanya-nanya, belum beli. Jangan lewat sampai 2 hari Anda follow up. Supaya mereka lebih yakin lagi. Wah, ini udah nanya-nanya nih, sebenarnya udah tertarik. Tapi kok belum beli, keyakinannya belum penuh. Kirim lagi artikel yang meyakinkan, kirim testimoni. Ya, kemudian ajak kita ngobrol ya, supaya kita bisa jadi penasehatnya. Ajak di ngobrol dan closing. Nah, setelah closing pun follow up. 2 hari mereka terima produk, Anda follow up lagi. Supaya terjalin hubungan yang baik. Poin-poin ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Ini penting sekali poinnya. Sekali lagi, penting ya. Jangan sampai lupakan. Dulu kesalahan saya di awal-awal, saya nggak follow up. Akhirnya apa? Saya terus-terusan dari konsumen baru, konsumen lama nggak jadi pelanggan. Sayang banget, orang yang udah nanya nggak jadi beli, padahal udah tertarik. Akhirnya lepas begitu saja gara-gara saya malas follow up. Maka jangan sampai terjadi pada diri Anda. Jangan malas follow up. Oke? Ya. Bagian follow up mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa dicerna dan kemudian bisa dipraktekkan tentunya, ya. Dan harapan saya jangan tunggu lama-lama untuk follow up. Terutama kemarin teman-teman yang sudah mulai menjual ya, sudah mulai jualan, pastikan mereka akhirnya di follow up oleh Anda sebagai pelanggan, atau yang belum beli follow up sebagai pembeli. Ya, itu adalah 2 follow up tadi. Memfollow up konsumen jadi pembeli, memfollow up pembeli jadi pelanggan. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas.
ya. Kalau nggak jelas, tanya gitu ya. Nah, ini saya kasih tips tambahan. Ini adalah sebuah jurus mengubah pengunjung atau pembaca ya yang sudah melihat iklan Anda, melihat postingan Anda di Facebook ya, pengunjung, jurus mengubah pengunjung jadi pembeli ya. Ini untuk bekal kita memfollow up ya. Jadi ini bekal kita nanti untuk follow up. Jurus mengubah pengunjung jadi pembeli. 1. Ini kalau ini nggak personal follow up lewat WA kayak tadi, tapi lewat postingan ya. Anda juga harus memprovokasi mereka lewat postingan, memfollow up lewat postingan, tidak lewat japri via WA juga. Ini adalah penguat ketika kita mau mengubah pengunjung pembaca yang belum beli jadi beli, yang belum nanya-nanya akhirnya jadi nanya-nanya kan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nomor 1, tampilkan testimoni. Ini bisa di postingan ya, tidak di japri ya. Tampilkan testimoni. Jadi kalau misalkan hari kemarin Anda sudah posting tentang produk, kemudian banyak yang like, banyak yang respon, banyak yang komen, atau banyak yang nanya, atau mungkin sedikit yang like, sedikit yang komen, sedikit yang nanya. Tapi saya yakin setiap postingan kita kebaca gitu aja. Jadi di sini saya tekankan jangan jumlah like atau komen jadi tolak ukur. Karena orang beli belum tentu like loh ya. Orang mau beli belum tentu komen gitu ya. Tampilkan testimoni. Jadi posting testimoni. Yang kedua, tampilkan keramaian. Jadi kita posting yang menampilkan keramaian. Tampilan keramaian itu gimana sih? Kita perlu upload foto-foto kita ketika kita lagi packing produk, lagi kirim produk, foto resi ya, resi pengiriman ditumpuk-tumpuk foto ya, kemudian diupload, kemudian mungkin screenshot transferan atau apa, di screenshot upload. Intinya tunjukkan kesan bahwa produk Anda itu ramai di Facebook ya. Ada posting testimoni, ini testimoni kesan-kesan orang yang sudah pakai produk, atau sekedar foto mereka pegang produk, tampilkan lagi di situ ya, supaya ada kesan keramaian. Testimoninya ada, keramaian. Testimoni apa? Supaya mereka yakin, oh sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang cocok, sudah yang banyak yang mendapat manfaat. Jadi saya jangan ragu-ragu lagi. Nah, itulah supaya konsumen Anda punya pemikiran seperti itu. Oh rame ya, oh banyak yang beli ya, oh resinya banyak berarti laris. Oh dia packing terus berarti laris nih. Berarti produknya bagus karena laris kan. Ya seperti halnya kalau kita mau cari makan di luar kota, kita dalam perjalanan luar kota, kita mau cari makan di warung makan atau restoran, pasti kita cari restoran yang murah kan. Misalkan ada 2 warung bakso nih, kita mau makan bakso. Ada 2 warung bakso sebelahan, A dan B. Warung A rame banget, warung B sepi. Kita nggak akan tertarik masuk ke warung B. Kita akan tertarik ke warung A. Kenapa rame? Pasti ada sesuatu. Pasti baksonya enak atau murah, dan segala macam. Maka di sini kita harus menampilkan keramaian. Dan yang ketiga, selalu tampilkan keunikan. Terus tonjolkan keunikan produk Anda. Ingat apa yang dimaksud unik? Ini udah dibahas pada sesi pertama. Dalam sesi produk ya, dalam sesi menentukan produk kita harus unik. Supaya apa? Nanti kita bisa tampilkan. Keunikan ini itu adalah nilai tambah. Nilai plus produk kita. Nilai plus produk kita. Artinya apa? Ada banyak kompetitor. Itu nggak mengapa kalau Anda punya nilai tambah. Maka terus tunjukkan nilai tambah produk Anda. Nilai plus produk Anda itu ada di mana. Tunjukkan terus supaya mereka yakin. Supaya apa? Tidak menunda-nunda untuk segera beli produk Anda, segera merasakan manfaat produk Anda. Nah, inilah tips dari saya, jurus mengubah pengunjung jadi pembeli. 3 ini. Setelah Anda posting yang sifatnya ngiklan, Anda dorong lagi bikin postingan yang mengubah pengunjung jadi pembeli. 3 ini. Tampilkan testimoni, tampilkan keramaian, tampilkan keunikan, yaitu nilai tambah produk Anda. Sampai sini bisa dipahami? Ini bagian follow up yang penting yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini itu yang bisa saya sharingkan, tetapi jangan lupa di Senin kita ketemu lagi di materi yang dahsyat ya. Saya sebenarnya ragu nih mau sharing yang materi ini yang akan disaringkan hari Senin. Ragunya kenapa?
ini jurus pamungkas sebenarnya, ini jurus andalan saya ya. Jurus andalan saya di mana ini adalah rahasia kenapa MBO Pro bisa boom dahsyat meledak omsetnya walaupun saya start dari nol. Bagaimana tiap tahun MBO Pro bisa pencapaian rekor omset. Bagaimana selalu terpecahkan omset-omset sebelumnya gitu ya. Ini rahasianya ada di bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya, bagaimana saya membangun sales level, bagaimana saya melipat gandakan omset, bagaimana saya membangun faktor kali di MBO Pro. Nah, saya ragu, ini dapur saya, ini rahasia terbesar saya. Inilah jurus kenapa MBO Pro bisa sampai sekarang, bahkan di tengah pandemi seperti ini saja, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah, omsetnya itu tetap stabil. Sharing nggak ya kira-kira ya? Nah, teman-teman bisa tinggalkan kolom komentar buat memotivasi saya untuk sharing. Karena saya jujur saja, saya masih 50-50. Ini lanjut nggak ya? Ini jurus hebat soalnya nih. Ini jurus mahal ini. Nggak semua orang tahu, nggak semua orang melakukan. Saya lakukan. Terbukti, fantastis hasilnya. Ya, banyak orang hanya jualan-jualan bertahun-tahun. Ya, bahkan lebih dari 5 tahun belum bisa mencapai omset yang luar biasa. Alhamdulillah MBO Pro 3 tahun saja, di tahun 2018 omsetnya sudah tembus M per bulan. Tanpa modal, start dari nol. Nah, jurusnya ada di sini nih. Aduh, saya jadi dilema ini. Pengen saya share biar teman-teman jadi jutawan miliarder semua. Tapi ini jurus mahal ya. Tapi saya akan siap share jika teman-teman berkenan mau belajar. Jadi tinggalkan komentarnya agar teman-teman nanti bisa mendorong saya untuk tetap share jurus yang dahsyat pada hari Senin depan ya, di sesi yang ke-7. Oke, itu kita jumpa lagi di Senin insya Allah. Tapi motivasi saya terus agar saya bisa terus semangat untuk berbagi pengalaman cerita ini kepada teman-teman semua. Harapannya agar teman-teman semua juga bisa segera menjadi pengusaha sukses yang dermawan tentunya. Bisa membagikan orang-orang yang Anda cintai, bisa meraih impian dan dipersembahkan pada orang-orang yang tersayang, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kata yang salah. Saya hanya bermaksud berbagi cerita, tidak mengajari, tidak menggurui. Saya yakin teman-teman lebih hebat dari saya. Kita jumpa insya Allah Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.